Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen, yaitu Saat Teduh Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di sorga, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan buat kami. Kami mengucap syukur untuk pimpinan dan pemeliharaan-Mu. Sungguh besar pertolongan Tuhan bagi setiap kami. Mari Tuhan hari ini berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Injil Markus 10 ayat yang ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara, tema kita hari ini ialah berseru dan beriman. Saudara, dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52 dikisahkan ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus. Pekerjaannya ialah duduk di pinggir jalan di kota Yeriko setiap hari untuk meminta-minta. Sebagai seorang pengemis, Bartimeus adalah orang yang terpinggirkan di dalam masyarakat, tidak dihargai oleh orang lain, orang yang miskin, tidak memiliki apa-apa, cacat secara fisik, tidak memiliki harapan untuk kehidupan yang lebih baik, bahkan mungkin sebagai orang yang dikutuk oleh Allah. Dan ketika ia mendengar Yesus lewat di kota itu, Bartimeus berseru dan memanggil nama Yesus. Ia berseru dengan suara nyaring untuk memohon belas kasihan Yesus dengan berkata, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ia berteriak kepada Yesus karena ia tahu bahwa Yesus ini adalah pribadi yang berkuasa dan sanggup mengubah keadaannya, sanggup menyembuhkan kebutaan yang telah ia alami selama puluhan tahun. Namun saudara, Bartimeus hanya pengemis buta yang bagi masyarakat pada masa itu dianggap terlalu rendah sehingga tidak pantas untuk berteriak-teriak memanggil nama Yesus. Mereka pun kemudian memarahinya dan menegurnya supaya ia diam. Saudara, Bartimeus tidak menyerah, tetapi untuk kedua kalinya ia kembali berseru dengan lantangnya, "Anak Daud, kasihanilah aku." Saudara, di tengah keputusasaannya, Bartimeus menaruh harapannya, tekadnya, dan ia memiliki iman yang besar kepada Yesus, bahwa Yesus sanggup menyembuhkan dirinya yang sedang mengalami kebutaan. Imannya kepada Yesus sebagai Mesias itulah yang menguatkan hatinya untuk berseru dan berseru kepada Yesus walau banyak yang melarangnya. Ia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa bertemu dengan Yesus, dan bahkan ia tidak menghiraukan larangan ataupun teguran dari banyak orang. Malah semakin keras ia berseru memanggil nama Yesus. Saudara, di dalam mengikut Tuhan, ada dua hal yang harus kita ketahui dan lakukan, yaitu content of faith, berbicara mengenai iman, di mana kita mengetahui kepada siapa kita beriman, dan action of faith, berbicara bagaimana kita mengekspresikan iman dalam sikap dan tindakan yang nyata. Dan Bartimeus memiliki konten dari iman melalui statementnya bahwa Yesus anak Daud, sebuah sebutan yang tepat bagi Yesus. Tetapi ia juga memiliki action dari imannya. Artinya Bartimeus memahami Allah bukan hanya sebatas di pengetahuan saja, tetapi dia melangkah dengan iman. Ia berseru dan dia percaya kepada Tuhan. Sekarang apa hasilnya? Saudara, Yesus di tengah keramaian orang banyak, di tengah kebisingan yang ada, Yesus peka terhadap orang yang berseru memanggil namanya. Yesus peduli dan tidak menganggap rendah orang seperti Bartimeus, sekalipun
manusia menganggapnya sebelah mata, tetapi di hadapan Tuhan, Bartemius, pengemis buta, miskin, adalah pribadi berharga di hadapan Tuhan. Karena itulah dalam ayat 49, Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Dan Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bartemius berkata, "Rabuni," supaya aku dapat melihat. Saudara perhatikan, Bartemius tidak meminta uang seperti pengemis biasanya, tetapi ia meminta agar matanya dicelikan. Karena Bartemius tahu bahwa sumber masalahnya selama ini adalah ketidakmampuannya untuk melihat. Jika ia bisa melihat, tentunya ia tidak perlu lagi jadi pengemis, dan dia bisa bekerja untuk hidup dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Dan ia tahu betul akan hal itu. Karena itu ia meminta yang paling ia butuhkan, supaya Yesus mencelikan matanya. Saudara, kita melihat di sini, Bartemius disembuhkan bukan karena ada kebaikan dari dirinya, tetapi karena belas kasihan Tuhan kepadanya, oleh karena kemurahan anugerah Tuhan kepada Bartemius. Artinya, kita melihat tangan Tuhan yang penuh kasih, penuh pengharapan, penuh pengampunan, terbuka bagi semua orang yang membutuhkan, yang berseru dan beriman kepada Tuhan. Karena itu saudara, tetaplah berseru, memanggil nama Tuhan dan berkata, "Yesus, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Saudara, dari kisah ini kita dapat melihat bahwa Bartemius disembuhkan bukan karena ada kebaikan dari dirinya, tetapi karena belas kasihan Tuhan kepadanya, oleh karena anugerah Allah semata. Ini artinya kita melihat tangan Tuhan yang penuh kasih, penuh pengampunan dan kemurahan, selalu terbuka bagi semua orang yang membutuhkan, yang berseru dan berharap kepada Tuhan. Karena itu saudara, tetaplah berseru, memanggil nama Yesus dan berkata, "Yesus, kasihanilah aku." Dan tetaplah beriman kepada Tuhan, sebab Tuhan yang menyelidiki hati kita, mengetahui iman yang kita miliki, dan Tuhan memperhatikan seruan anak-anaknya dan melihat iman yang kita miliki. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Meteraikan buat kami, menjadi berkat buat kami. Tuhan, biar hidup kami semakin dekat dengan Engkau, mengandalkan Tuhan saja dalam setiap hal yang kami kerjakan, dan biar nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.